Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran bahan baku dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, yang pertama yaitu definisi bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Ada dua fungsi penting anggaran bahan baku, yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh berapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya yaitu manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku yaitu memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Berikut adalah jenis-jenis anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan suatu jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, anggaran ini dicantumkan yang pertama, jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, bagian-bagian yang dilalui oleh proses produksi, standar penggunaan bahan baku, waktu penggunaan bahan baku. Yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar, akan mengakibatkan berbagai risiko. Misalnya bertumpuknya bahan baku di gudang yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses, atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, jumlah akan mendatangkan risiko berupa terhambatnya proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku penggantinya. Berikut yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Berikut yaitu anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua yaitu perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan mentah yang telah digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri disebut anggaran bahan baku yang habis digunakan. Manfaat disusunnya anggaran bahan baku yang habis digunakan antara lain. Yang pertama, untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua yaitu untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.